Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Selamat datang kembali di channel Povlitik. Istana Presiden terancam tenggelam. Pak Prabowo beneran marah besar ke Pramono Anung. Kemarin yang negur Gubernur Jakarta Pramono Anung adalah Menteri Sekretaris Negara. Tapi kali ini guys, Pak Presiden langsung yang nyemprot Pak Pram. Sudah seminggu lebih nih, Jakarta jadi bubur direndam air. Macet parah, kemana-mana warga mesti berenang, bahkan ekonomi lumpuh. Curiga nih guys, jangan-jangan Pramono Rano ini sengaja gak pengen banjir Jakarta cepet surut. Gimana nih guys, kalau menurut kalian ya, komen di bawah. Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap banjir yang mengepung Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa. Presiden telah menginstruksikan pembentukan tim khusus penanganan banjir guna mempercepat mitigasi dan koordinasi antar lembaga. Nah loh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk bersinergi, termasuk mendukung anggaran operasi modifikasi cuaca bagi daerah lain. Pramono mengaku telah dihubungi secara langsung oleh sejumlah menteri untuk memastikan Pemprov Jakarta menjadi garda terdepan dalam mensukseskan instruksi Presiden tersebut. Yang pertama, kami terima kasih dengan arahan Bapak Presiden dan melalui Pak Mensesnek memang sudah disampaikan ke saya secara langsung oleh beberapa menteri, dan kami akan bekerja sama untuk itu, termasuk mungkin daerah lain biaya untuk OMC kan pasti nggak ada, sehingga dengan demikian Jakarta pasti akan berkontribusi untuk itu, termasuk di dalamnya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Pusat, sehingga beberapa daerah yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Pusat mereka yang melakukan, tetapi untuk Jabodetabek, untuk OMC dan sebagainya kita yang melakukan. Ketahuan gak becus kerja guys, sampai Pak Presiden Prabowo harus turun tangan dan marah dengan penanganan banjir di Jakarta. Aduh. Parahnya nih, Pak Pramono masih menyalahkan pihak lain. Ini nih guys buktinya ya, dilansir dari metrotvnews.com. Pramono Anung ini mengatakan kalau nggak semua orang itu senang bahwa Jakarta nggak banjir. Juga ada yang ingin Jakarta banjir. Waduh, katanya begitu tuh guys. Padahal dia sendiri tuh yang nggak becus menangani banjir Jakarta. Saya bersama Pak Gub hari ini turun di beberapa tempat. Barangkali memang teman-teman baru melihat kehadiran kita di tengah masyarakat hari ini. Tapi sebetulnya kami itu sudah mendesain apa yang akan kita lakukan apabila terjadi banjir seperti ini. Artinya semua kita sudah mengantisipasi. Saya sangat tahu dan mendengar laporan dari SDA dengan semua tim yang di wilayah ini, mereka bekerja sampai jam 3 pagi. Itu adalah kenyataan. Nah, artinya inilah membuat kita semakin kuat bahwa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat harus bersama-sama untuk menanggulangi ini. Bang Dul, ini gimana ya? Katanya sudah diantisipasi, tapi Jakarta masih banjir. Atau jangan-jangan Bang Dul ini keceplosan kalau sebenarnya emang nggak serius dalam menangani banjir? Atau ini jadi proyek buat abang dan teman-teman abang? Mohon izin nih. Gimana guys kalau menurut kalian ya? Jalan berlubang setelah hujan ini kan semakin banyak dan semakin membahayakan. Penanganannya selanjutnya seperti apa? Jadi untuk hal yang berkaitan dengan jalan-jalan berlubang, termasuk kemarin saya juga di-tag seseorang yang kemudian di Gatot Subroto jatuh. Memang jalan berlubang kalau kita perbaiki atau kita sempurnakan hari ini pasti akan berlubang kembali. Karena apa? Sampai dengan tanggal 27 Jakarta ini diperkirakan curah hujannya masih tinggi. Maka kenapa untuk OMC-nya juga saya menyetujui diperpanjang sampai dengan tanggal 27. Sehingga dengan demikian setelah tanggal 27 lubang-lubang yang ada segera kita perbaiki. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada siapapun sampai dengan tanggal 27 yang berkendaraan di Jakarta mohon hati-hati, karena percuma kita perbaiki hari ini, besok pasti lubang lagi, apalagi dengan curah hujan yang seperti ini. Ini maksudnya hujan dijadikan alasan buat nggak memperbaiki jalan gitu? Kalau nggak diperbaiki atau cuma ditambal sulam doang, cuma ala kadarnya, ya rusak lagi. Atau jangan-jangan biar selalu dapat proyek dan cuan? Izin nih guys.
salah satu pekerjaan ini yang menurut buktinya gua nih. sia-sia ya. Lihat, Sia-sia. itu ditambal ya, tapi untuk kualitas kita nggak pernah tahu ya. Kenapa tambalan-tambalan yang dilakukan oleh baju kuning itu? Ya ini pekerja ya, mungkin atasannya ya. Kalau nggak pernah lama gitu. Kalau hujan nih, ini kan ditambal nih. Ini kan Rusak ditambal. lagi. Kalau hujan hari ini juga nggak bakal nyampe 3 hari ya. Nggak bakal nyampe 3 hari. Wow. Pasti rusak lagi. Apa sih kualitasnya Parah. nggak bagus gitu? Dan itu diulang-ulang terus bertahun-tahun dari dulu kayak gitu. Nah ini mau hujan nih, kayaknya percuma tuh. Itu kan bekas tambalan ya, tuh bekas tambalan. Nah nanti gua lihat lagi besok kondisinya kayak gimana gitu. Oke? Ngeri ya, Jakarta rasa kampung, jalanan hancur ya. Parah. Terutama di bagian tambalan-tambalan tuh. Tuh. Terutama bagian tambalan-tambalan ya. Ya ini kan jalanan kontainer gitu, jalan gede, kenapa ditambal pakai aspal yang jelek, yang bagus sekalian gitu. Kayak gini kan ngeri banget loh. Ini Jakarta loh, masa kayak perbatasan di Parung Panjang sih. Bikin itu kualitasnya yang bagus dong, aspalnya yang kualitas 1 gitu. Nah, Jangan yang paling jelek, atapnya gila-gilaan banget nih, kelihatan banget ya. setuju banget ya. Harusnya itu kualitasnya memang yang bagus sekalian. Atau jangan-jangan nih ya, di situ ada bancakannya, guys. Gimana nih guys, kalau menurut kalian ya, apakah beneran ada bancakan di sana biar selalu ada proyek untuk mereka-mereka itu? Perhatiin nggak, Jakarta tiap tahun ada aja kerjaan galian. Udah jalan ditutup, macet, ditambel, digali lagi. Katanya sih bikin drainase dan pengendalian banjir. Gue penasaran, jadi gue cek tuh angkanya. Ternyata dari 2021 sampai 2025 udah keluar 15,5 triliun lewat Dinas Sumber Daya Air. Wow. Artinya duitnya Gede keluar, loh itu. proyeknya ada, galiannya juga ada. Pertanyaan gue, hasilnya kemana? Nah. Ini beneran saluran nambah, terus air udah nyambung tuh dari hulu ke hilir, atau Yes. cuma gali, tutup, foto, lapor? Nah, Kalau itu. belasan triliun yang keluar, tapi hujan gede sebentar di Jakarta langsung tergenang, ini bukan cuaca ekstrim. Ini EPC yang gagal. Menurut gua, ini wajib diaudit. Minta audit itu bukan nyinyir. Ini hak warga yang sering kena macet karena galian dan bayar pajak. Tuh, Gua tunggu responnya ya, Pemprov DKI. hasil kerja nol guys, nol besar malahan. Karena anggaran yang sudah dikeluarkan ini sampai triliunan, lebih dari 10 triliun. Tapi hasil kerja nol. Jakarta masih banjir, masih macet. Warga Jakarta banyak yang mempertanyakan tapi tidak pernah ada transparansi. Nggak tahu tuh kenapa masih aja kayak begini tuh Jakarta. Gimana nih Pak Pram? Bang Dul, masa Jakarta mau kayak gini terus sih? Atau jangan-jangan jangan-jangan gimana guys? Banjir yang lagi ngelanda Jakarta nih rame dapat sorotan pedes dari anggota Dewan. Salah satunya Lukmanul Hakim alias Bang Lukman, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN. Yes. Lewat akun Instagram pribadinya, Kamis 22 Januari 2026, Bang Lukman nagih janji Gubernur DKI Pramono Anung sama Wakil Gubernur Rano Karno soal penanganan banjir di Jakarta. Yang hujan sedikit kita bisa senyum. Saudara kita menangis harus menimba air di sana. Moga-moga ke depannya ada perbaikan. Perbaikan merata infrastruktur. Banjir itu bukan karena kali besar juga, Bu, Bapak Ibu. Yang saluran kecil yang hari ini di lingkungan itu banyak. Bang Lukman juga ngingetin, minta dua pimpinan Jakarta itu fokus aja dulu ngurus antisipasi sama mitigasi banjir, jangan kemana-mana, biar warga Jakarta nggak terus-terusan kebanjiran. Tuh, ditagih janjinya ya soal mengatasi banjir. Katanya kalau banjir disurutin Pak Bang. Tapi mana? Modifikasi cuaca itu cuma sementara. Kemarin udah bangga-bangga tuh ya sehari nggak hujan gara-gara modifikasi cuaca, tapi banjir lagi. Malah lebih parah. Malah bikin macet pula. Ngerepotin Pak, nyusahin jadinya. Emang ya ada slogannya Jakarta keras. Tapi kalau lu mau nyobain yang lebih keras lagi, lu cobain main ke Jakarta Barat. Cobain dulu. Kagak ada Mpok. Ya ini gue sebagai warga yang udah dari dulu, dari gue lahir sampai sekarang gue tinggal di Jakarta Barat. Yang di mari cuman yang kuat-kuat aja mentalnya. Ya Allah. Ya. Karena apa ya? Karena kita lengkap, say. Macet ada, banjir ada, bakmi enak apalagi. Jakarta Barat doang yang punya. Kemarin gue pulang ya ke rumah, berapa? 4 jam. 4 jam aja sayang. Astaga. Ya. Udah banjir ya, apalagi kalau kalian-kalian gitu yang tinggalnya di daerah Daan Mogot, Pesing, Kalideres, Cengkareng, Kembangan. Gue salut sih sama dedikasi kalian gitu ya, bertahan di jalanan yang macet ini.
Itu kemarin gue pulang ke rumah 4 jam aja sayang. Hari ini ada Berapa? truk kebalik tuh di Kembangan. Macetnya Ya ampun. macet total. Parah. Udah nggak sanggup gue berpikir gitu ya. Kenapa lah ini ya bapak gue, mak gue dulu memilihnya daerah sini gitu. Kenapa? Gue juga nggak habis pikir. Udah di Jakarta Barat tuh ya, kata bapak gue dulu terkenal kriminalitasnya tinggi katanya. Padahal Tapi dia ya. kemari. Bagaimana gitu ya? Karena katanya dulu di sini harganya belum terlalu mahal. Sekarang kan semua Jakarta udah mahal semua ya. Kalau udah kayak gini ya, warga DKI Jakarta ya bisanya cuma ngeluh doang dan pasrah. Ya gimana lagi, banjir nggak segera ditangani, tapi justru kayak proyek gitu ya buat para petinggi-petinggi itu yang bisa menyebabkan kemacetan, yang menghambat perjalanan, menghambat pekerjaan, yang katanya WFH itu juga tuh. Itu mah yang negeri. Lah kalau yang swasta gimana Pak? Ya tolonglah ya. Rakyat DKI Jakarta itu kan butuh solusi. Biar masalah-masalah yang ada itu segera selesai. Paling tidak ya diminimalisir dulu gitulah ya. Kalau emang belum bisa menuntaskannya. Wow. Macet total. Cengkareng guys gara-gara banjir. Jemput anak jalan kaki. Kalau udah kayak begini nih ya, begini nih guys, gimana? Macet total, lumpuh total, nggak bisa gerak. Sedangkan waktu itu terus berjalan ya nggak sih? Kita kadang-kadang juga butuh buru-buru, nggak bisa tuh cuma nunggu macet doang. Pak Pram, izin Pak, gimana ini Pak? Gimana? Masih mau nyalahin orang-orang yang katanya pengen banjir di Jakarta tetap ada? Ya, kalau gitu mah dipikir lagi kali Pak, kalau mau berstatement kayak gitu ya. Ya siapa juga yang mau kebanjiran terus-menerus Pak? Siapa Pak? Ribuan kapal nelayan numpuk di Pelabuhan Muara Angke. Pramono sudah apa Hai itu tadi? kawan, inilah saya Diana Rizky melaporkan dari Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Oke. 2.500 kapal nelayan menumpuk di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak November 2025. Hal ini menghambat aktivitas para nelayan yang ingin melaut. Koordinator nelayan Muara Angke, James Willing, menyatakan bahwa hal ini sudah dikeluhkan sejak lama, namun tak ada tindakan apapun. Bahkan aparat kepolisian dan Kamtibmas sudah melakukan patroli dan meronda, namun hal ini juga tidak bisa memecahkan masalah. Astaga. Selain khawatir tidak dapat mencari nafkah, James juga khawatir penumpukan kapal ini dapat menyebabkan kebakaran seperti yang sempat terjadi di Muara Baru. Oleh karena itu, James berharap Gubernur DKI Jakarta dapat segera membereskan masalah ini. Apalagi, kata dia, sektor pangan merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto. Secara terpisah, staf sus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, mengatakan penumpukan kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke ini menjadi salah satu perhatiannya. Menurut Pramono, penumpukan kapal nelayan ini terjadi karena pengaturan lalu lintas di alur keluar masuk kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Oleh karena itu, Pramono Anung telah memerintahkan Dishub DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menata kapal-kapal ini. Langkah ini diharapkan dapat mengurai pergerakan kapal serta membuat nelayan dapat melaut kembali. Saya Diana Rizky melaporkan dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Aduh guys, masih juga ya dia mau menyerahkannya kepada pusat. Pak Pram ini maunya berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan. Lah, ya ada benernya juga sih. Tapi kan beliau belum turun tuh, belum melihat ke lapangan tuh. Kali aja kan masih bisa dinegosiasikan. Kali aja tuh masih bisa diatur sama beliau, nggak perlu sampai pusat. Masa apa-apa pusat? Masa apa-apa harus sampai istana sih Pak? Ya ampun Pak. Banjir sampai istana yang harus meminta maaf, sampai harus Pak Prabowo sendiri yang ngasih koordinasi, yang ngasih perintah buat menangani. Gimana guys kalau menurut kalian ya kinerja dari Pak Pramono Anung dan Bang Dul nih?
dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta. Padahal di DKI Jakarta anggarannya itu gede banget. Anggaran pembangunannya yang tadi sudah disebutkan aja tuh sampai 15 triliun loh. Tapi hasilnya nol besar. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi yang tahu soal informasi ini. Dan jangan lupa untuk dukung video ini biar terus berkembang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.